Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih meneguhkan keimanan dan keislaman kita hingga saat ini. Dan mari kita bersama-sama untuk selalu menjaga agar diri kita selalu istiqomah di atas iman dan di atas Islam. Dan hendaknya menjadi fokus kita adalah kekhawatiran diri kita di sisa umur yang Allah berikan ini, lalu kita menjadi orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat Nabi adalah manusia yang paling banyak introspeksi diri mereka. Bahkan para tabi'in yang berjumpa dengan para sahabat menjadi saksi. Di antara mereka ada yang bertemu dengan puluhan sahabat Nabi. Walaupun seorang yang bertemu dengan satu sahabat saja sudah dikategorikan sebagai tabi'in. Sebagaimana definisi tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan iman, meninggal di atas iman, walaupun bertemu dengan satu orang sahabat. Dan di antara para tabi'in itu banyak yang bertemu dengan puluhan sahabat Nabi SAW. Dan di antara para tabi'in ini memberikan komentar bahwasanya ada di antara mereka mengatakan, saya pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi, yang semuanya 30 sahabat Nabi ini selalu mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam kemunafikan. Artinya para sahabat itu walaupun manusia-manusia pilihan, bahkan sebagian dari mereka telah mendapat kabar jaminan surga sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu khawatir diri mereka terjatuh dalam sifat munafik atau terjatuh dalam kesesatan. Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap saat kita jika merasa khawatir, saya takut sekali kalau di sisa umur ini saya menyimpang, tidak ada jaminan kalau hari ini saya di atas hidayah Allah, apakah besok atau lusa masih di atas hidayah. Betapa banyak fitnah, godaan, subhat-subhat yang beredar di tengah-tengah kita, yang kadang tanpa terasa menyeret kita dalam kesalahan. Maka yang terbaik bukan kita merasa pede, wah pasti saya ini selamat, pasti saya ini akan seperti saat ini sampai meninggal. Maka itu akan membuat kita lengah dan lalai. Sedangkan jebakan syaitan 24 jam tidak pernah berhenti dengan menebarkan berbagai macam kerancuan-kerancuan, subhat-subhat yang menggiring opini kita, menggiring keyakinan kita, yang kadang tidak terasa tiba-tiba sudah jauh dari kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling utama adalah kita terus berdoa kepada Allah. Dengan doa diantaranya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau simpangkan, jangan Engkau sesatkan kami setelah kami ini mendapat hidayah. Dan juga berilah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmat, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberi. Dan juga doa Allahumma ya muqallibal qulub, atau Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabit qalbi ala dinik. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqomah.
Ini yang paling utama. Kita minta kepada Allah agar tetap teguh di atas kebenaran. Kemudian juga kita selalu memohon petunjuk kepada Allah dengan meminta kepadanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beritahukan kepada saya bahwa yang benar itu memang benar, beri kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan, beritahukan kepada saya yang batil itu batil, dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Setelah berdoa, maka upaya perlu kita lakukan, selalu mawas diri, introspeksi diri, dan selalu merasa diri ini masih banyak kekurangan, sehingga kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum, masih dalam bab yang sama dengan pekan lalu, yaitu interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang beliau membiarkan sebagian para sahabat melakukan sesuatu yang kalau itu dilakukan orang lain, beliau akan meluruskannya, menegurnya. Jadi maksudnya betapa eksklusif kedudukan sebagian sahabat Nabi, terutama yang dekat dengan beliau, sehingga kadang di antara mereka itu ada yang melakukan pelanggaran walaupun tidak fatal, tapi sebenarnya kalau itu dilakukan orang lain, Rasulullah akan menegurnya. Nah, di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu kisah yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar ibn Khattab pernah bercerita ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, dan kita tahu bahwa dia adalah tokoh utama dan gembongnya orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini digadang-gadangkan akan menjadi pemimpin Madinah. Sudah dicalonkan menjadi pemimpin Madinah. Dan dia sudah punya pengikut dan dukungan tentunya. Namun setelah tibanya Rasulullah SAW di Madinah, ternyata pengaruh Rasulullah jauh melampaui di atas dia. Pengikut Rasulullah lebih banyak, pendukung dan pembela Rasulullah cukup banyak. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang sebenarnya secara keagamaan, secara politik, secara ekonomi itu sangat mendominasi di Madinah, bahkan mengalahkan pribumi. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah, dan juga Bani Qainuqa. 3 suku besar Yahudi di Madinah. Itu saja ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah, tidak berani langsung melawan. Mereka mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW, membuat semacam MOU, kesepakatan di antaranya akan saling menghormati, menjaga dan tidak mengganggu, dan juga akan membela kota Madinah jika diserang dari luar, akan bersatu bersama-sama membela kota Madinah jika diserang dari musuh atau oleh musuh dari luar. Nah, orang-orang munafik ini, mereka sebenarnya benci dengan Rasulullah, benci dengan para sahabat, benci dengan Islam, tapi mereka mengukur diri tidak berani dan tidak mampu melawan Rasulullah SAW. Maka berbeda dengan orang-orang Mekah yang memusuhi secara terbuka terhadap Islam dan kaum muslimin, orang-orang munafik ini memilih jalan untuk berpura-pura menjadi seorang muslim, tapi sebenarnya mereka orang kafir. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, nifak atau pelakunya disebut munafik, pada hakikatnya mereka orang kafir. Secara hukumnya mereka orang kafir sebenarnya. Karena nifak itu adalah izharul islami wa ikhfaul kufri, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Kira-kira yang
Yang benar itu mereka itu kalau menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran, mereka layaknya disebut muslim atau kafir sebenarnya. Yang asli yang mana Pak? Yang disembunyikan apa yang ditunjukkan? Pastinya yang disembunyikan ya. Yang disembunyikan itu yang asli. Yang ditampakkan itu hanya pencitraan, hanya drama, ya, hanya tipuan saja. Bahkan Allah menyatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu hendak menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka sendiri yang tertipu dan mereka tidak sadar. Jadi orang munafik yang tulen, mereka itu sebenarnya orang kafir, namun kekafirannya disembunyikan, secara zahirnya menampak keislaman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka secara hukum kalau munafik itu tulen, benar-benar munafik, mereka orang kafir, bahkan siksaannya paling berat dibandingkan orang kafir yang lainnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Adapun kenifakan yang kecil, tapi jangan dilihat kata kecilnya. Ciri-ciri orang munafik yang disebut nifak kecil, mereka secara hukum muslim sejati, murni sebenarnya. Hanya dia melakukan beberapa perbuatan yang menjadi ciri orang-orang munafik. Jadi kalau ada seorang muslim, dia kalau berkata sering berdusta, idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia berkata, berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan dia khianat. Maka dia memang muslim, secara hukum pun muslim, tapi melakukan ciri-ciri orang munafik. Tidak seperti munafik tulen yang dia kafir, keluar dari Islam sebenarnya, tapi menampakkan keislaman. Ada orang muslim suka berbohong, suka berkhianat, kemudian mengingkari janji. Dia tetap muslim tapi melakukan ciri-ciri orang munafik. Dan itu kalau terus menerus dilakukan, bisa jadi dia terjatuh dalam nifak yang besar, nifak yang tulen yang sesungguhnya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia saking bencinya kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, kemudian kepada Islam, dia seringkali berulah banyak strategi yang dilakukan untuk menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan para sahabat, dan menjatuhkan Islam. Dan seringkali memang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak mungkin Rasulullah akan membunuhnya, walaupun para sahabat meminta izin, ya Rasulullah saya penggal aja itu lehernya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menyebabkan terfitnahnya Ummul Mukminin Aisyah yang katanya telah berzina, ya Abdullah bin Ubay ini yang pertama yang menebarkan isu itu, yang melemahkan semangat jihad kaum muslimin. Ketika perang Uhud sudah berangkat 1000 personil, di tengah jalan 300 pulang kampung. Ini sengaja. Kenapa dia dari awal saja tidak usah bergabung? Karena tujuannya apa? Menggembosi semangat jihad. Dibiarkan dulu berangkat bareng, setelah mau nyampe lokasi izin minta pulang, nggak jadi ikut. Bahkan sebenarnya di awalnya itu 500 yang balik kanan, namun yang 200 itu hanya terprovokasi dan dimotivasi oleh Rasulullah SAW, akhirnya tetap bergabung, sehingga yang 200 gabung dengan yang 500 jadi 700. Nah yang 300 balik. Banyak sekali kesalahan Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan kesalahan-kesalahan yang fatal yang merusak nama baik Rasulullah dan keluarga beliau, juga nama baik Islam. Tapi Rasulullah tidak membunuh beliau atau dia, karena dilihat dari luar dia muslim. Bagaimana kalau Rasulullah membunuhnya? Bagaimana kata orang-orang di sekitar kaum muslimin, orang-orang kafir, wah Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Kayak Rasulullah melarang waktu itu. Tetap dihukumi zahirnya adalah muslim, kecuali kalau memang benar-benar terang-terangan menampakkan kekafirannya, maka sudah jelas kalau itu. Nah, sahabat Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia,
Maka Rasulullah berdiri untuk mensolati Abdullah bin Ubay ini. Jadi Rasulullah mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian sebelum sholat jenazah dimulai, sahabat Umar maju karena Rasulullah jadi imam. Umar maju dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, apakah Anda akan mensolati Abdullah bin Ubay padahal dia itu jahat? Dia melakukan ini, melakukan itu. Sebaiknya Anda jangan mensolatinya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menoleh Umar sambil tersenyum dan mengatakan, menjauhlah wahai Umar. Ya, menjauhlah wahai Umar. Nah, dan Umar tetap mengatakan begitu. Ya. Terus akhirnya Rasulullah tetap mensolatinya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 84. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Dan janganlah kamu sholat jenazah wahai Muhammad untuk seseorang di antara mereka yang mati. Jadi mereka di sini adalah orang-orang munafik ini. Dan janganlah kamu berdiri di kuburnya, sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadinya ayat tadi belum turun, Rasulullah mensolatinya dan diingatkan oleh sahabat Umar. Namun Rasulullah tetap menolak, tetap mensolatinya. Akhirnya Allah yang menegurnya, jangan solati mereka kalau mereka mati. Kata Umar dalam hadis ini, setelah kejadian itu aku mikir, kok aku bisa seberani itu ya sama Rasulullah, meluruskan Rasulullah ya. Namun ternyata Rasulullah membiarkan saya dan tidak memarahi saya. Seandainya itu, kalau yang melakukan itu orang lain, pasti Rasulullah marah. Bayangkan, Rasulullah yang paling tahu tentang agama ini, walaupun saat itu beliau belum mendapatkan wahyu. Lalu sahabat Umar menegurnya. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, sahabat Umar ini salah satu kelebihannya, sering kejadian beliau mengatakan sesuatu, kemudian setelah itu turun ayat, dan perkataan itu senada dengan ayat yang baru saja turun. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kejadian manusia dalam perut ibunya, kejadian manusia atau janin dalam kandungan seorang ibu, mulai dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian diberi ruh, dan seterusnya. Ketika mendengar penjelasan Rasulullah itu, dan Rasulullah juga membacakan ayat, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izama fa kasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Ketika mendengar kalimat itu, Umar mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu Rasulullah membacakan ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ternyata apa yang diucapkan Umar senada dengan ayat penutup dalam ayat tersebut. Ini diantara salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada sahabat Umar. Nah tadi Umar menegur Rasulullah, jangan disolati Rasulullah, dia kan jahat gini. Tapi Rasulullah menolak. Akhirnya turunlah ayat ke-84 surat At-Taubah. Namun poinnya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, karena kedekatan Rasulullah dengan sahabat Umar, sebenarnya Umar itu salah secara adab, secara adab. Walaupun secara konten materi benar, Pak, tapi waktu itu belum ada ayatnya. Tapi secara adab, secara tata krama itu kurang. Menegur Rasulullah di depan umum. Padahal Umar ini mungkin karena rasa kepedulian beliau, ini orang munafik kok disolati, orang ini jahat, dan Rasulullah tahu. Bukan berarti tidak tahu. Rasulullah tahu daftar nama-nama orang munafik. Kemudian sahabat yang tahu diantaranya adalah Hudzaifah ibn Yaman dan sahabat Umar, karena Umar bertanya kepada Hudzaifah. Tidak semua sahabat Nabi punya list nama orang munafik, tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar mengingatkan, diluruskan, dan itu pun Rasulullah sudah bilang, menjauhlah Umar. Kalau bahasa kita, sampai minggir saya. Tapi tetap maksa, ya Rasulullah jangan disolati.
Tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah tersenyum, tetap melanjutkan sholat. Barulah Allah menurunkan firman-Nya. Tapi Umar malah kepikiran, saya kok bisa seberani itu ya kepada Rasulullah SAW. Dan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu daripada saya. Nah, ini contoh Bapak Ibu jamaah sekalian, betapa sayangnya Rasulullah kepada sahabat-sahabat, terutama sahabat dekat beliau. Yang seandainya itu dilakukan orang lain, bukan Umar, ya, mungkin orang-orang yang agak jauh dengan Nabi SAW, Rasulullah akan memarahinya. Ini satu poin bahwa beliau seringkali mentoleransi perbuatan sahabat Nabi yang dekat dengan beliau, selama tidak termasuk perbuatan yang fatal, hanya sekedar masalah adab saja kepada Rasulullah, mungkin kurang hormat dan sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu terbiasa mempercayakan sebagian urusan pribadi, bukan urusan besar ya, bukan masalah keumatan, bukan tugas kenegaraan atau tugas agama, tapi urusan pribadi Rasulullah percayakan kepada sahabat Nabi. Nah, ternyata salah satu sahabat yang diberi kepercayaan mengurus urusan pribadi Rasulullah adalah sahabat Bilal bin Rabah. Beliau selain seorang muadzin yang disebut juga muadzin Rasulullah SAW, nah, beliau juga yang mengatur pemasukan dan pengeluaran uangnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau urusan menyediakan bahan makanan, kemudian ketersediaan uang ada berapa, apakah sudah habis, bahkan yang berhutang untuk Rasulullah, Bilal yang melakukannya. Sampai Bilal dalam sebuah riwayat yang cukup panjang mengkisahkan, saya pernah lapor kepada Rasulullah SAW bahwa uang yang saya pegang untuk belanja rumah tangga Rasulullah itu habis. Dan juga ada hutang yang ditagih. Biasa seorang pemimpin agama, pemimpin negara masih terlibat dalam hutang ya. Karena begitu sederhananya kehidupan Rasulullah yang terkadang sudah kepepet sekali, terpaksa berhutang. Sempat ditagih melalui Bilal. Dan Bilal melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, adakah ya sisa uang untuk membayar hutang ini? Kata Bilal, enggak ada. Lalu Rasulullah SAW menunggu di masjid sampai waktu malam. Ternyata alhamdulillah dapat hadiah, ada dari kiriman dari salah satu suku Fada namanya, mengirimkan 3 ekor kuda yang berisi muatan, ada pakaian, ada makanan. Jadi kalau sekarang itu 3 pickup gitu Pak ya, dikirim dari salah satu suku sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. 3 pickup berisi sembako dan pakaian dan lain-lainnya. Nah, kata Rasulullah, Bilal, alhamdulillah ini ada rezeki, tolong lunasi hutang-hutang saya. Maka Bilal yang membayarkannya. Dan ternyata sampai seharian penuh, setelah lunas, Bilal mengatakan, ya Rasulullah sudah lunas, tapi ini harta Anda masih ada, ya, stoknya masih ada. Kata Rasulullah, tolong habiskan semuanya, bagi-bagikan, sodakokan kepada para sahabat sampai habis. Kalau udah habis saya nggak akan pulang, saya tunggu di masjid. Maka ditunggu sampai malam oleh Rasulullah. Kata Bilal, belum habis Rasulullah, mungkin berlanjut besok. Maka Rasul tidak pulang, menunggu sampai besok, tidur di masjid. Beliau kepikiran, nah ini saya dapat rezeki harus dibagi-bagi, belum habis, saya tunggu sampai habis. Sampai keesokan harinya baru habis, dan Rasulullah dilapori Bilal. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau sudah begini saya lega, hutang lunas, kemudian stok sudah disodakokan, saya lega. Ini salah satu kasus contoh beliau mempercayakan urusan pribadi beliau kepada sahabat Nabi. Jadi bolehlah kita mempercayakan kepada seseorang tidak hanya urusan yang bersifat keumatan, urusan yang lebih besar. Kalaupun ada urusan pribadi dan ada orang yang kita percaya, bisa kita beri tugas untuk menyelesaikannya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian, ini kebiasaan Rasulullah, yang ini kebiasaan yang baik, mudah-mudahan bisa kita meniru beliau. Rasulullah itu terbiasa menanyakan kabar sahabat yang tidak hadir, yang lama tidak muncul, itu dicari oleh Rasulullah SAW.
Anas bin Malik meriwayatkan sebuah kisah, ya. Ini terdapat dalam riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad. Ketika surat Al-Hujurat ayat 2 turun, kata sahabat Anas bin Malik, ketika surat Al-Hujurat ayat yang kedua turun yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan mengeraskan suara kalian di atas kerasnya suara Nabi. Jangan meninggikan volume suara di atas volume suara Nabi. Ini juga sebenarnya bentuk adab, ya, sopan santun. Dan janganlah kalian itu, ya, memanggil, ya, atau bersuara keras sebagaimana suara keras kalian ketika memanggil teman-teman kalian. Ini Nabi. Jadi kalian kalau manggil, woi, misalkan manggil. Nah, jangan kalau sama Nabi, harus sopan. Ini ayatnya. Kalau kamu tidak menuruti atau tetap tidak sopan kepada Rasulullah, maka akan dihapus amal-amal kalian dan kalian tidak menyadarinya. Maka ada seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Kepikiran, kayaknya ayat ini buat saya ini, karena saya selama ini kalau ngomong, kalau manggil itu lebih keras dari suaranya Rasulullah. Berarti saya ini kafir, berarti terhapus amal-amal saya. Kepikiran sama. Begitu turun ayat, kepikiran, mikir, diem di rumah, lama tidak bertemu Rasulullah. Karena kepikiran tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini kepala suku dan beliau juga pemimpin Madinah. Beliau wafat pada peristiwa perang Khandaq, di mana beliau ini sahabat yang luar biasa. Ketika dimakamkan terjadi, ya, gelap gulita, mendung sebentar. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ribuan malaikat, ya, menyambut ruhnya Sa'ad bin Mu'adz sampai gelap langit ini. Dan sesungguhnya kematiannya menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang sahabat mulia. Nah, beliau ada seorang kepala suku, ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'ad bin Mu'adz, apakah kamu tahu kabarnya Sabit bin Qais? Kok sudah lama nggak muncul? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tetangga dari Sabit bin Qais. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, saya cari tahu dulu Rasulullah, ya, minta waktu karena dia tetangga saya, kan saya tahu. Dicari ke rumahnya, setelah bertemu Sa'ad bin Mu'adz ini dengan Sabit bin Qais, ditanyakan kepadanya, wahai Sabit bin Qais, Rasulullah nyari kamu. Rasulullah mencari kamu, kenapa kamu kok lama nggak muncul nih? Ada apa? Kemudian kata Sabit bin Qais, ketika ayat tadi turun yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Saya menganggap ayat itu ditujukan untuk saya karena saya memang sering ngomong yang lebih keras dari suaranya Rasulullah SAW, dan saya menganggap diri saya telah kafir. Maka Sa'adahnya melapor kepada Rasulullah, ternyata Sabit bin Qais itu kepikiran dengan ayat surat Al-Hujurat ayat 2. Karena dia sering ngomong kepada Anda itu suaranya keras, melebihi suara Anda volumenya. Dan dia mengatakan bahwa saya ini bisa jadi termasuk orang kafir. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, tolong kamu kembali kepada Said bin Qais, katakan kepadanya bahwa dia adalah ahlus surga, kata Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi kebiasaan Rasulullah, begitu detailnya dan begitu perhatian Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang tidak hadir, beliau tahu. Ditanya, kemana ya si fulan? Tolong dicari tahu, jangan sakit. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ini terutama bagi diri saya sendiri, ini hal yang sepertinya biasa tapi tidak mudah.
Saya kadang merasa bersalah, terutama kepada bapak-bapak sudah lama kenal panjenengan tapi tidak tahu rumah jenengan. Saya sering kepikiran, ya saya itu sudah lama ya bertemu panjenengan berapa tahun, tapi baru 1-2 aja yang tahu rumahnya. Paling Abah Mubayin, Abah Didi, Dr. Didi, Pak Win, sebagian kecil saja. Nah, mudah-mudahan suatu saat bisa silaturahim, berkunjung, dan kita menjadikan kebiasaan yang sederhana. Kalau ada di antara jamaah yang tidak hadir, ditanyain kemana ya si A kok nggak datang? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan lagi bermasalah atau punya masalah, barangkali lagi dililit utang ya. Nah ini kalau kita sempat kita yang cari, kalau tidak sempat kita minta tolong yang dekat, tolong dicari tahu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah enak ya, ada telepon. Seandainya dulu di zaman Nabi ada handphone, mungkin Rasulullah akan telepon, Thabit bin Qais kamu kenapa nggak hadir? Atau ditanyakan di grup, kok jenengan nggak hadir kemana? Gitu. Nah, karena nggak ada handphone, ya Rasulullah minta tolong sahabat yang lain untuk mencari tahu. Nah, ini merupakan akhlak yang mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi contoh, ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai dari sahabat Qurrah bin Iyas. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan orang ini membawa seorang anak. Kemudian Rasulullah bertanya, Pak, apakah jenengan cinta sama anak panjenengan ini? Kata bapaknya, oh iya tentu Rasulullah, saya mencintai anak saya seperti Allah mencintai jenengan, wahai Rasulullah. Nah, setelah itu orang ini pulang dan Rasulullah mendengar kabar bahwa putranya orang ini tadi meninggal. Maka Rasulullah mencari, nggak muncul kemana. Ternyata dikabari putranya meninggal, wahai Rasulullah, dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menghibur orang tersebut dengan mengatakan, apakah kamu tidak suka jika nanti kamu ketika berada di depan surga dan kamu dipersilahkan memilih pintu manapun yang kamu mau, dan kamu akan mendapati anakmu itu berlari membukakan pintu surga itu untuk kamu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini salah satu kalimat hiburan bagi orang yang kehilangan. Nah, kita naikkan kemampuan kita menghibur. Karena biasanya kita sing sabar ya Pak, cukup gitu. Itu biasanya kurang masuk Pak. Walaupun orangnya nggih tapi dalam hatinya sabar, sampean nggak ngerasano gitu. Nah, ternyata hiburan yang lebih baik lagi itu kita bacakan hadis atau kita menyampaikan sesuatu yang itu diambil dari Al-Qur'an, dari hadis. Ketika ada saudara kita, teman kita yang mungkin orang yang dia cintai meninggal, kita katakan, ya Allah, anak panjenengan itu anak yang sholih, itu tabungannya, ya, itu tabungan panjenengan. Panjenengan itu sebenarnya tidak kehilangan, hanya perbedaan jam keberangkatan saja. Nggak hilang itu Pak, putra jenengan itu nggak hilang, ada di sana nunggu bahkan. Hanya beda keberangkatan saja. Jenengan juga nanti akan berangkat menyusulnya, akan ketemu lagi. Nah seperti itu Pak, kita naikkan levelnya. Menghibur itu dengan sesuatu yang ada dasarnya, ada dalilnya. Tidak hanya sekedar, walaupun kita memberi nasihat baik sebenarnya, sing sabar ya Pak, itu terlalu banyak yang bilang seperti itu. Kita contoh Rasulullah SAW, kita naikkan kalimat-kalimat yang lebih menghibur dengan mengatakan tadi, sesungguhnya nanti kamu itu berada di depan surga dan kamu dipersilakan memilih pintu itu. Kemudian anakmu yang sudah duluan meninggal itu akan berlari membukakan pintu surga untuk Anda. Nah ini Bapak Ibu jamaah sekalian, 3 poin sebagai tambahan bagaimana interaksi Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Di antaranya yaitu Rasulullah tidak marah ketika seorang sahabat melakukan kesalahan yang tidak fatal, yang seandainya itu dilakukan orang lain mungkin Rasulullah bisa marah. Yang kedua, biasa beliau mempercayakan urusan pribadi beliau kepada sebagian para sahabat. Dan yang ketiga, beliau terbiasa mencari tahu ketika ada di antara sahabat yang tidak hadir atau lama tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak beliau dan kita menjadi orang yang dekat dengan beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.